Silahkan lanjut mas. Let's go to the match yang ketiga. Hierarchy Hoshi versus Occupytron. Apakah Hierarchy akan mendapatkan 1 poin pertama untuk Indonesia? Atau bahkan Occupytron yang tadi sudah kehilangan 1 poin. Kali ini membalaskannya kepada tim Hierarchy Hoshi. Masih bersama dengan Albert dan juga Finn sebagai kombinasi. Dan tentunya Lim telah bilang 3 pilar utama mereka sudah bergabung kali ini. Apakah Albert akan memiliki fase yang lebih bebas untuk melakukan farming, dan ternyata Iron Hook berhasil didapatkan. Dan Finn salah satu player yang tidak pernah takut untuk melakukan poking damage, dan bahkan Finn ini adalah fun fact-nya banyak banget mendapatkan first blood seingat aku. Iya sih, emang salah satu hero player yang cukup agresif juga ya, dengan berbagai hero roamer yang bisa dia bawa. Dan kali ini dengan ngebawa Kadita itu bakal jadi satu perbedaan yang cukup besar untuk seorang Finn. Sebenarnya ya, kalau apa yang mau aku notice adalah gold lane-nya. Dimana Skylar menggunakan Electro Flash. Dia tahu, karena match up-nya adalah Leslie, yang penting dia sustain. Soalnya roamernya Kadita, nggak akan bisa nge-backup dia terus-terusan. Kalau misalkan Kadita jadi mau nggak mau nge-backup, itu malah jadi rugi. So Electro Flash menurut aku pilihan yang sangat-sangat tepat. Setidaknya untuk sustain, setidaknya untuk melakukan clear. Dan bahkan kalau menurut aku ini kesempatan yang tepat untuk seorang Leslie dari Gado untuk melakukan poking damage. Karena Kaditanya akan berada di bush. Dan bushnya kemungkinan akan berada di sekitar jungle-jungle yang dimiliki dari tim Occupytron. Dan lihat Albert bakal coba untuk memancing keributan di arah bottom lane. Mencoba menculik sedikit dari jungle yang dimiliki oleh tim Leo. Hulk terkena damage yang cukup sakit. Dan bahkan Alex Topan blow langsung dikeluarkan oleh seorang Albert. Dan kali ini hampir saja ada first blood, tapi R7 memfollow up dengan luar biasa. Dan tentunya first blood by Infinix kali ini berhasil didapatkan oleh tim Hierarchy Hoshi tanpa ada barter sama sekali. Dan lihat Lemon, seorang mid laner tiba-tiba berada di arah bottom lane. Wow. Mid laner yang tiba-tiba terjun ke arah bawah melakukan ganking yang harusnya jarang banget dilakukan oleh seorang Xavier player, bukan begitu? Ya ini strat-strat yang waktu itu kalau nggak salah dipopulerin sama tim Indo juga, tapi gue lupa siapa. Dimana ketika wave keempat ya, itu mid-nya pindah ke XP biar dapetin XP bareng dan sama-sama 4. Lihat ganking yang dilakukan, rough wave is on point. Franco tidak berhasil mempertahankan diri dia, karena kita tahu kali ini langsung ada Albert mencoba untuk mendapatkan Alex Topan blow. Albert gak berhasil, dan tentunya Hulk berhasil mendapatkan satu bocor terbaik UBS Gold. Albert retributionnya kali ini mungkin masih keringinan kali ya. Nah ini nggak bakal terlalu berpengaruh juga untuk mereka. Dan memang protection yang diberikan oleh seorang Lemon ini benar-benar bagus banget. Ngebuat adanya distraksi buat teman-teman dari Occupytron sejauh ini. Dan Finn bertemu langsung dengan seorang Maro. Tapi harusnya nggak bakal ada beberapa eliminasi yang bisa dapatkan. Xavier juga udah memberikan global presence dengan Dolin ya. Tapi sayang sekali Finn harus hilang. Follow up damage yang sangat baik dari seorang Fury ke arah top lane. Membuat Finn berhasil ditumbangkan. Albert mencoba untuk mengusir mundur, dan sedangkan di sini satu hal yang mungkin harus diperhatikan oleh tim Occupytron adalah lihat Skylar, betapa bebasnya dia, betapa tidak ada gangguannya di arah top lane sebagai as a gold laner. Dia nggak ada sama sekali keraguan-raguan atau takut untuk melakukan farming hingga ke dive in ke arah turret, Lim. Ya dan ini sebenarnya kalau dilihat pergerakan dari XP lane-nya pun masih diunggulin sama Hierarchy Hoshi loh. Alright, heavy spin berhasil dari Skylar, tapi lihat Iron Hook yang berhasil. Heavy spin, Skylar, one last hit berhasil didapatkan. Rough wave gak berhasil menutup pergerakan dari tim Occupytron. Finn udah melakukan yang terbaik, tapi Skylar juga sudah mencoba untuk menggocek. Memang terlalu banyak source skill di arah top lane, hingga 4 player dari Occupytron berhasil menumbangkan seorang Skylar. Iya, itu emang satu trapping yang bagus juga ya ke area atas dengan 4 pemain dari Occupytron kan sudah pasti ya. Dengan keunggulan kuantitas ini menjadi kerugian untuk hilangnya satu pemain dari RRQ. Alright, tapi lihat tadi genderang perang dari tim Hierarchy Hoshi Kingdom berhasil membuat getar stage M4. Dia yang getar, saya yang kaget pak. Iya, saya juga kaget ya. Cuman entah kenapa ya, Occupytron seperti tim yang berbeda loh. Yes. Dari match yang pertamanya tadi, Betul. hero-nya sama, 2 hero asuransi. Bahkan sekarang lebih berat, Cecilion sama Xavier. Lebih enak Xavier untuk rotasi di awal, masih punya CC. Tapi kali ini mereka lebih agresif, bahkan dari segi point kill ya. Walaupun tidak unggul, tapi mereka nggak ketinggalan gol. Oke. Tapi lihat, ini akan menjadi perebutan yang cukup maksimal. Dan bahkan Leo berada di garis depan. Alex Topan flow, Retribution, Albert juga gagal kali ini. Dan tentunya Retribution didapatkan Leo by OBS Gold. R7 terperakam, Alex Topan flow ke belakang. Dan bahkan Finn harus ditumpahkan oleh seorang Hulk. Mencoba digeser ke arah belakang, tidak bisa diselamatkan kembali Lemon.
mencoba melakukan semaksimal mungkin, tapi Lemon dengan hero late game insurance-nya, dia nggak memiliki power yang maksimal, David. Iya, benar-benar area dari Turtle Pit-nya tadi dikuasai oleh Occupy. Dan kali ini satu tarikan remote yang berhasil kode ke arah seorang Skylar. Masih bisa melarikan diri dan kabur dari kematiannya. Dengan backupan langsung datang dari seorang Albert dan juga Lemon bisa memperpanjang nafas sedikit. Tapi di sisi lain, nampaknya dari RRQ harus kehilangan outer turret di bagian bottom lane kalau R7 tidak mampu menghadapinya. Namun lihat, solo kill menuju ke arah seorang Fury dari R7. R7 di arah bottom lane berhasil mendapatkan satu point kill, dan di arah top lane juga sama membalikan keadaan yang sempat diunggulkan oleh Occupatron, dan Finn bahkan tidak berhasil ditumbangkan. Memilih untuk mundur, Skylar belum berada di posisi maksimalnya dan dia masih dikasih waktu, masih dikasih ruang. Albert ini akan coba untuk melakukan farmingan terlebih dahulu, dan Albert akan menjadi sosok orang yang menakutkan untuk Leslie harusnya, Lim. Ya, build defense juga yang memang yang dipilih oleh Albert dengan Benedetta emblem jungle-nya. Emang mengamankan objektif dengan jungle-jungle lawan, turtle atau segala macamnya, itu yang ditujukan dengan dari pick Benedetta ini. Oke. Sementara kalau dilihat itemnya nggak beda jauh, dan ya di top lane sudah ada rotasi juga nih yang selalu dilakukan sama teman-teman RRQ. Informasi telah diberikan, Bloody Hunt telah didapatkan, dan bahkan Albert berhasil mendapatkan purple buff dari Leo. Iya, dia harusnya dapetin purple buff itu, karena di kaki Leo tidak ada purple buff. Dan bahkan Finn, Rafael yang berhasil didapatkan, tidak ada fall off damage, dan bahkan Leo still survive. One last hit, Leo mengamankan poin atas seorang Finn. Terlalu banyak short skill yang keluar, ini akan menjadi perebutan untuk tim RRQ Hoshi dan juga Occupy di arah Turtle yang harusnya dipegang oleh tim RRQ Hoshi. Kalau kita bisa lihat, tidak ada retribution di tangan dari seorang Leo. Dan Albert memiliki retribution, tapi ada Hook yang tadi sempat mendapatkan satu buah turtle. Sedangkan Albert memilih untuk melakukan sedikit teamfight dan melepaskan turtle-nya begitu saja nih, Vin. Kali ini nggak bakal fokus ke arah turtle, nampaknya diikhlaskan begitu saja ke arah seorang Leo yang kali ini akan mendapatkan retribution-nya. Atau pergerakan dari Albert nampaknya bakal coba untuk mencari eliminasi kan, menuju ke arah Occupy, di mana dari seorang Garuda mendapatkan satu outer turret-nya, dan turtle-nya diamankan lagi oleh seorang Leo. Turtle slain by UBS Gold, dan Lemon bisa memberikan satu balasan dendamnya. Wow, tapi Iron Hook matching mania mantap. Berhasil didapatkan, Skylar membalikan kembali kanan dan tidak bisa mendapatkan satu. Lihat, dari Skylar yang tertangkap, malah dia yang mendapatkan keuntungan mengejar ke arah belakang. Albert mencoba untuk mengcover pergerakan dari seorang Hook yang mencoba mengejar Skylar. Dan Skylarnya tidak terpick up, hanya ditukar dengan Finn. Tapi balik lagi, Albert salah satu orang yang memiliki win rate retribution di arah objektif gaming kali ini. Bisa dibilang 7 menit awal dia kalah total. Benar-benar digagalkan ya sedari tadi, mungkin dengan efek-efek yang dimiliki oleh Occupy sendiri dari Hook yang bisa melakukan. Sekarang ya, walaupun memang total 3 kali turtle untuk Occupy itu bahaya. Itu follow up yang sangat baik banget. Dan bahkan downing light-nya itu pas kalau kalian sadar. Lihat gak? Downing light-nya pas, rough wave-nya pas, damage Albert pas. Tapi balik lagi, ini glue yang terlalu kuat untuk ditumbangkan oleh para pemain dari tim RRQ Hoshi. Sedangkan Albert terperangkap di depan sana. Knife for Knife terbangkan. Heavy spin membuat Albert terperangkap bersama dengan M7 di depan sana. Follow up damage dari seorang Kado. Damage yang terlalu sakit. Dan Finn gagal untuk memotong pergerakan dari Occupatron. Skylar downing light by Lemon. Tapi Iron Hook berhasil membuat Lemon mundur ke arah belakang. One last hit. Double kill from the original Lemon. 4 pemain harus hilang di depan mata kali ini. Tapi memang ada pertukaran karena 2 pemain. Cuma masalahnya Occupatron kali ini berhasil mendapatkan outer mid turret-nya, memperluas lagi area teritori mereka. Dan membuat dari RRQ Hoshi harus benar-benar mengubah cara permainan mereka. Lord Game by UBS Gold telah terlihat. Para pemain dari RRQ Hoshi sudah mulai mencari keberadaan di mana Maro. What a nice Iron Hook from Maro. Berhasil mendapatkan Albert, tapi sayangnya tidak mungkin di follow up karena itu akan merugikan sekali untuk para pemain dari tim Occupatron yang kali ini memiliki satu buah keuntungan dari segi gold, Lim. Ini sebenarnya harus agak sabar sih dari RRQ. Karena posisinya mereka agak sedikit ketinggalan gold. Dari segi kill ya cuma beda 2 nggak masalah. Namun damage yang diberikan takutnya agak kurang maksimal. Iron Hook kembali berhasil didapatkan bersama dengan Bloody Hunt. Kill is B. Ini membuat seorang Finn harus tumbang Nevin. Wah, ini bahaya banget memang ya. Dari tadi Iron Hook-nya bisa dibilang win rate-nya besar banget, membuat para pemain RRQ juga langsung mengacaukan setup yang udah mereka buat. Dan kali ini masih ada zoning out yang begitu ketat dari seorang Hook menuju ke arah Albert, membuat Albert pun nggak bisa mendekat ke area Lord-nya yang emang lagi dicicil sedari tadi oleh para pemain Occupy Throne. Oke, downing light from Lemon. Shutdown didapatkan, tapi Lord
Ditukar dengan hold dan tentunya Lord Slain by UBS Gold. Albert udah berhasil membawa hold, tapi Again, Maro follow up damage dibalikan kembali bersama dengan Alex Van Flow. Counter attack from Indonesia. Tapi nampaknya R7 yang harus sumbang. Sayang seribu sayang, follow up damage telah diberikan. Tapi Tommy like again from the original Lemon. Berhasil menumbangkan satu player Maro dari Occupytron. Buat gue masih kuat banget. Dia punya Benedetta, dia punya Xavier juga. Erisla? Tapi kalau untuk outer turret nggak tahu deh. Kayaknya outer turretnya masih bisa ditabrak sih. Oke, tapi kayaknya bakal all in. Informasi telah diberikan. Lemon berada di posisi yang tidak terjaga kali ini karena masih terlalu jauh. Tapi para pemain dari tim Arakihoshi mencoba untuk menjepit. Leo, sandwich akan didapatkan. Tapi lihat Alex coba blow. Tony Lai berhasil mendapatkan satu bersama dengan Robert. Tapi flicker with Scalar. Hampir mendapatkan Leo dan Albert memilih untuk mundur karena Gado memiliki true damage. Leo still survive in the mid lane. Memilih untuk mundur dan Hulk mengantarkan super minion menuju ke arah base dari tim Arakihoshi. Fight secara keseluruhan damage bisa maksimal. Even though dia coba numbangin seorang glue, tapi benar-benar memastikan glue-nya ini tumbang, Lim. Ini flanking dari Finn tahu yang jadi penentu dari segalanya. Kalau sampai Finn-nya dapat Leslie ataupun Cecilion, salah satunya deh, itu masalahnya selesai. Tapi ada Akai yang selalu nge-backup dengan heavy spin. Itu yang susah banget. Mungkin dengan trapping salah satu solusi yang bisa dilakukan oleh Finn dari RRQ Hoshi. Oke, Retribution berhasil didapatkan. Heavy spin telah dikeluarkan. Mundur ke arah belakang, mencoba melakukan follow up damage. Tapi again, berhasil mendapatkan Albert, tapi berhasil mundur dengan ke arah belakang. Satu buah poin down in like, tidak berhasil dan digocek begitu saja. Damage dari seorang Kado pun masih belum cukup untuk menumbangkan tim Arakihoshi. Langsung retreat untuk kedua tim. Tidak mau melakukan team fight tambahan. Mereka reset kembali karena Lord yang selanjutnya menjadi Lord yang penting. Cukup penting untuk Arakihoshi membalikan keadaan dan bahkan dari Occupytron. Kalau dia kecuri, ini menjadi masalah untuk dia. Iya, sebenarnya banyak banget juga ultimate yang udah dikeluarkan oleh Occupytron sejauh ini. Hanya ada seorang Cecilion dan juga Maro. Tapi tetap ini bakal menjadi bahaya besar ketika fight-nya akan segera dimulai. Apakah kontes pasti akan dilakukan atau hanya memberikan pressure aja dari Arakihoshi sejauh ini? Albert mencoba untuk mengacak-acak, Albert mencari momentum. Tapi Hulk ke arah belakang bakal coba di follow up dengan satu merap wave. Hulk hilang, Lord akan di-reset. Tapi gak akan dilepas oleh para pemain dari tim Arakihoshi yang mengusir para tim dari Occupytron. Albert kali ini berkesempatan besar untuk mendapatkan Lord yang pertama. Heavy spin dikeluarkan, Fritz terperangkap, free hit from Skylar. Dan bahkan Leo ter-take down. Ini akan menjadi free Lord dan akan ke Albert. What a retribution dan Skylar save the day. UBS Gold, Lord Slain diamankan oleh tim Arakihoshi. Wow, dengan perjuangan yang keras kali ini, mereka langsung mengembalikan gap gold yang tadinya cukup jauh dari Occupy dan langsung diungguli oleh RRQ. Beberapa pemain memang tumbang tapi totally worth it untuk trade kill yang dilakukan oleh Arakihoshi dan Lordnya akan menuju dari area top lane. Wow, ini dari itemnya bisa kita lihat Endless Battle yang membuat tadi true damage yang sakit banget dari Skylar dan positioning dia yang super oke. Sementara kalau kita lihat nih match up-nya antara kedua gold lane-nya itu Leslie. Leslie-nya juga udah punya damage yang dibutuhkan nih. Dia udah punya Windtalker dan Endless Battle. Dan kalau kita hitung dari high ground defense, Cecilion dengan 3 itemnya harusnya masih bisa defense. Dengan catatan kalau nggak ditabrak. Iron Hulk berhasil mendapatkan Scalar tapi di follow up dengan seorang Spin. Berhasil meng-cancel. Spin again save the day. Berhasil menutup permainan dan bahkan Lord-nya berhasil diselesaikan dengan cepat. Tapi dengan keunggulan yang pernah didapatkan Araki tadi ini membuat Araki memenangkan 3 laning phase-nya. Ini setidaknya membuat nafas segar untuk tim Indonesia. Saatnya Indonesia untuk mencoba untuk membalikan kembali keadaan yang telah dimiliki. Tapi Albert harus benar-benar respect dengan apa yang ada di backline dari Occupytron. Dia harus respect terhadap Leslie Genevieve. Ini dari RRQ. Wah, makin lama ini makin sakit loh dari Occupytron. Dan ini yang sudah dibilang oleh Profesor KB kalau mereka memang suka berisiko mengamankan 2 hero late game insurance. Tapi mereka percaya kalau mereka bisa bawa game ini di atas menit 15. Oh, Petrified salah terburu-buru flicker. Lorihan terkeluarkan heavy spin. Wow. All in. Ini all in dan ini bisa dibilang adalah salah satu move yang cukup berbahaya dari Finn. Dan para pemain dari tim Arakihoshi, mereka tidak boleh ada yang bisa melakukan team fight atau follow up team fight. Lebih memilih untuk lepaskan, benarkan leaning phase-nya. Kalau untuk mau bermain adu di arah objektif, kayaknya masih harus dipikirkan sekali lagi deh. Sebenarnya masih aman sih, tadi dia terlalu all in malah.
Karena flickernya itu dengan timing spawnnya Lord masih lumayan jauh. Yes, Jadi dan- mereka cuma bisa kasih pressure kayak gini doang. Dapat dari Gado lagi sekarang purple buff-nya. Wah. Dan di sisi dari tim RRQ, untungnya mereka berhasil mendapatkan best turret dari tim Occupied Throne. Iya, itu satu base turret yang bakal cukup berharga pastinya. Cuman masalahnya kali ini langsung dikirimkan ke bagian depan. Belum connect ke arah siapapun karena masih begitu tanky untuk seorang Skylar dan juga Albert di sisi lainnya. Lord came by UBS Gold. Kali ini sudah terbit ke lane of down, tapi R7 dia teamfight dengan darah yang setengah. Oke, ini bisa harus dipertimbangkan. Sedangkan Leo bersama dengan seorang Albert baku hantam, baku pukul. Dan di sini posisi Albert telah bebas. Bakal ada satu membawa Iron Hook. Finn berhasil ditumbangkan. Tony Light ke arah belakang. Dan Albert belum bisa masuk karena tidak akan ada fall of damage yang telah dikeluarkan oleh tim RRQ Oshi. Dan di sisi belakang sana bahkan dipukul mundur oleh seorang Leslie. Para pemain dari tim RRQ. Mereka ada heavy spin. Leo bakal coba ditumbangkan. Dan bahkan oleh tempatnya blow. Berhasil mendapatkan satu buah poin dan shutdown. Berhasil didapatkan oleh seorang Skylar. Lord didapatkan oleh Occupied Throne. Tapi tim RRQ Hoshi berhasil menumbangkan dua player dari tim Occupied Throne. Iya, dan itu adalah dua player yang sangat amat penting ya, gold laner dan juga mid laner. Dua damage dealer membuat dari Occupy harusnya nggak bisa pergi terlalu jauh sampai ke area base dari RRQ. Karena lihat, untuk Lordnya langsung ditahan di bagian bottom lane terlebih dahulu. Masih ada Skylar dan juga Lemon di sana yang siap sedia. Untuk Occupied Throne itu yang akan bahaya untuk sekarang. Oke, Retribution kembali Leo ini cukup mengerikan bisa kita bilang. Berhasil mendapatkan objektif yang bisa dibilang adu Retribution dari tadi hampir 100% didapatkan ya. Iya. Hampir. Ya, 3 turtle untuk Occupied Throne. iya. Dan Lordnya juga dia dapetin 2 Lord. Sebenarnya Dan- pas yang di kontes memang 100%. Iya kan pasti kontes. Iya. Kalau di 100%. kontes ya, kalau di Iya. kontes. Kalau untuk rate dari objektif nggak 100 karena RRQ tadi sempat dapat 1 kali Lord. Ya, Ya, bisa makanya. dibilang free sih. Hampir 100% kita bilang ya. Dan kalau nggak salah Lord yang dapetin RRQ juga dapetinnya sama Skylar ya tadi. Yes. Jadi ini benar-benar jadi satu pukulan mundur juga dan kali ini kita bakal melihat perlawanan seperti apa yang akan diberikan dari RRQ Hoshi. Mengingat dari Occupy semakin kuat lagi, semakin lama lagi, beberapa momentum juga selalu diciptakan oleh seorang Maru. Oke, lepas lagi sayang-sayangnya. Aduh. Iya, karena itu bakal menancap sekali ke Terisla. Karena Terisla ya. Iya, full. Gak usah penetration tapi full true damage. Sangat percaya diri untuk mencoba membuka lot terlebih dahulu. Dan Albert udah gak bisa lagi nahan damage dari seorang Fury ataupun dari seorang Gado. Sama sekali gak bisa, ini bakal menjadi salah satu buah bencana untuk seorang Albert ketika dia mencoba untuk melakukan defensif. Dan R7 kali ini memberikan sedikit informasi terhadap Lemon yang bisa ditembakkan kembali. Ingat, Global Prison yang Lim tadi telah bicarakan. Lemon bisa menembak ke arah seorang Leslie tanpa harus terdeteksi. Bisa membunuh tanpa menyentuh. Iron Hook with flicker dari Maru gak berhasil mendapatkan apapun. Hanya mendapatkan kerugian. Dan lihat di sisi kanan bawah kamera. Ada doa yang dipanjatkan oleh RRQ Kingdom. Dan bahkan ini fans dari Occupied Throne juga bersemangat sekali. Karena bisa kita bilang, tiba yang terjadi, Finn tertangkap, dan bahkan ada satu buah heavy yang dikeluarkan menuju ke arah suara Skylar yang sekeratul maut. Tapi Leo berhasil ditumbangkan oleh suara Skylar, ditukar dengan semua jungler, pertukaran cukup adil dan Retribution diamankan seorang Albert. Lord slain by UBS Gold di tangan RRQ dengan Lord yang sudah di-evolve. Oke, tumbangnya Finn ternyata menjadi satu hal yang manis banget buat Distraction RRQ. ya? Karena mereka berhasil nangkapnya seorang Leo. Leo terfokus ke arah seorang Skylar. Dan ya dengan hal itu RRQ bakal fokus untuk numbangin Leo aja terlebih dahulu. Karena retributionnya ada di tangan dari seorang Akainya. Oke, Albert tidak ada coverisasi di arah bottom lane. Albert harus menjaga positioningnya. Kali ini permainan 4 versus 4 akan coba dipaksa oleh tim RRQ Hoshi. Fokus ke arah base turretnya. Lemon akan memberikan global presence yang mungkin harus dipikirkan 2 kali oleh seorang Gado, Nevin. Oke, kita bakal lihat seperti apa dengan Lord yang udah mulai mendekat kali ini ke area base. RRQ Hoshi pasti udah mempersiapkan dengan global presence dari seorang Lemon. Downing Light bisa saja dikeluarkan, tapi masih menunggu juga kehadiran dari seorang Finn. Nampaknya akan berimpact besar nantinya. Perlahan tapi pasti clearing wave minion akan segera dilakukan dan pertemuan akan segera terjadi dari R7. Flicker with R7, fokus tim fighter belakang. Pemecahan tim fighter telah dilakukan oleh R7, nampaknya distraction yang dilakukan membuat RRQ free hit. Dan Downing Light from Lemon membuat seorang Gado gak bisa bertahan lagi lebih lama lagi. Fokus ke arah base-nya, Skylar down. Flicker dan bahkan looking for wipeout. RRQ Hoshi mengamankan poin pertama untuk Indonesia. Congratulations, RRQ Hoshi mendapatkan 1 poin pertamanya menghadapi Occupy Throne yang nampaknya harus langsung diturunkan ke babak lower bracket. Oh my god, kemenangan yang dramatis.
one-sided game dipegang oleh tim dari Occupytron. Tapi RRQ Hoshi kembali membalikan keadaan. Dan spesialis epic comeback masih dipegang oleh tim RRQ Hoshi. Ya, jujur ini fight yang benar-benar mencekam banget, momen-momen yang memang dirindukan oleh para pendukung dari RRQ maupun dari para pendukung tim Indonesia. Dan ya, thanks to RRQ ya. Wow, sebenarnya menarik sih dengan gameplay